Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Penginjil Markus hari ini menggambarkan Yohanes Pembaptis sebagai tokoh kenabian yang ditangkap, dipenjara, kemudian dieksekusi, lalu oleh murid-muridnya diambil lalu dikuburkan. Nah, saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih, peringatan wafatnya Yohanes Pembaptis ini sebenarnya mengingatkan kita semua akan keberanian dan kejujuran dalam menyuarakan kebenaran, walaupun harus menghadapi resiko besar termasuk kematian, yaitu kepalanya dipenggal dan lain sebagainya. Saudara-saudari, tentang kebenaran ini semua orang tahu bahwa untuk menghidupinya itu butuh ketekatan yang kuat dari hari ke hari untuk mewartakan kebenaran ini. Karena
tidak jarang kebenaran dan kejujuran itu bisa dibeli dengan uang. Ada yang getol, teriak atau berseru-seru tentang kebenaran, tetapi ketika disodorkan uang segepok langsung diam membisu, bahkan bisa memutarbalikkan fakta. Dan orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang-orang yang mengkhianati kebenaran ini pasti akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, saudara-saudari, bacaan Injil hari ini menceritakan tentang dendam Herodias, istri Herodes, sehingga mengakibatkan Yohanes dibunuh. Ternyata dendam ini yang berlarut-larut itu bisa membahayakan, sehingga walaupun Herodes, kita sudah dengar dalam Injil tadi, tahu bahwa Yohanes ini adalah orang yang benar, tetapi karena kuasa dendam yang luar biasa ini, itu bisa menghalalkan segala cara, dan akhirnya Yohanes dibunuh. Karena itu, saudara-saudariku, kita juga perlu waspada terhadap sikap dendam ini, dan sangat dianjurkan untuk tidak memelihara sikap dendam ini dalam hidup kita, karena ini sangat berbahaya. Karena menurut ahli psikolog itu menunjukkan hasil risetnya bahwa menyimpan dendam itu bisa berakibat buruk bagi kerusakan mentalnya. Karena itu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, mari kita berani dan jangan takut untuk menyampaikan suara kenabian di zaman ini, dan jangan pernah menyimpan apalagi memelihara sikap dendam ini di dalam hati kita dan pikiran kita. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.